Wa an takhbatu a'maluhu shalihah wa hasanatuhu jami'uha. Satu, bilang semua amal-amal kebaikannya. Takhbatu a'maluhu shalihah wa hasanatuhu jami'uha. Dan kebaikannya semuanya hilang. Iya, sholatnya, zakatnya, puasanya, pahala-pahala semua itu hilang. Fala tuhsabu lahu zarratun min hasanatin. Maka tidak ada lagi sezarroh, sebutir amal pun yang tersisa yang pernah dia lakukan, karena sabaqalahu min shadaqatin aw hajjin aw siyamin aw salatin wa nahwiha dan lain sebagainya. Innama tuhsabu lahul hasanat al-jadidati allati yaqumu biha ba'da tajdidi imani. Nanti amalnya itu akan dihitung lagi setelah dia tajdidul iman. Tajdidul iman itu masuk Islam artinya. Dengan apa? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wah, mafhum? Jadi semuanya hilang. Dan amal yang misal setelah murtad terus amal kebaikan, bersedekah, haji, salat pun tidak dihitung sebagai amal baik. Artinya tidak mendapatkan pahala. Jadi dia mendapatkan pahala itu setelah tajdidul iman dengan kembali masuk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala fil Quran. Qala ta'ala wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh. Ya. Siapa yang kafir setelah iman, maka seluruh amalnya itu hilang dan tidak akan pernah kembali. Setelah kembali agama Islam, amal-amal itu tidak kembali lagi, sudah hilang. Ini berbeda dengan kafir asli ya. Kafir asli ketika masuk Islam, maka setelah Islam itu dia diberi pahala atas segala amal-amal yang baik. Setelah seluruh kejelekannya selama murtad itu terhapus semuanya. Tapi orang murtad, amal jelek yang dilakukan selama ia murtad itu tidak terhapus. Itu bedanya seperti itu. Kafir asli, ketika dia masuk Islam, semua amal jeleknya, misal dia pernah membunuh, pernah berzina, melakukan perbuatan-perbuatan haram, tidak berpuasa, kan dia kena dosa tuh. Tidak sholat, meninggalkan segala kewajibannya, itu kan jelek. Dosa yang ia lakukan itu bagi kafir asli setelah dia masuk Islam itu dihapus. Nah, ini sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Islamu yahdimu ma qablah. Agama Islam itu menghancurkan
kejelekan sebelumnya. Artinya orang yang masuk Islam kafir asli masuk Islam. Kafir asli itu maksudnya dia bapaknya Yahudi misal, ibunya Nasrani, orang tuanya kafir. Artinya dilahirkan dari orang tua kafir. Nah, ini kafir asli. Dia ngikuti bapaknya, ngikuti agama bapaknya itu kafir asli. Maksudnya itu. Bukan kafir asli itu kalimat kafir asli ini apa? Kalimat pujian bukan loh. Biasanya kan orang ini madu asli, bikin asli, apa kata-kata asli itu kan biasanya untuk sesuatu yang baik kan, biasanya digunakan bahasa seperti itu. Tapi ini maksudnya kafir asli itu bukan kita memuji kekufuran ya. Ya, kalau misalnya kan kalau madu asli dikasih taruh asli itu baik kan berarti. Iya, enggak ada sama sekali. Artinya ini kalimat bukan kalimat pujian. Maksudnya adalah kafir yang dilahirkan dari kedua orang tuanya yang kafir, Yahudi atau Nasrani atau selain Yahudi atau Nasrani, ya tumbuh dalam kekufuran, masuk Islam. Semua kejelekan yang ia lakukan selama kafir terhapus. Subhanallah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Al-Islamu yahdimu ma qablah. Atau dalam hadisnya Imam Ahmad, al-Islamu yajubbu ma qablah. Ay yamhu ma kana qablahu minas sayyi'at. Itu ada di surat. Taib, lanjut. Qabla an yujaddida qawlihi. Sallallahu fahuwa ala halatihi. Ya, ini kekufuran, lihat. Ya maksudnya isyarat kepada kekufuran, macam-macam kufriyat itu. Ya, kalau dia mengucapkan istighfar. Istighfar itu kan mohon ampun. Mohon kepada Allah agar dosanya itu diampuni, dosa murtadnya itu diampuni, doa kufurnya itu diampuni. Ya, itu apa jawabnya? Fala yazidu, terus fala yaziduhu. Doma. Qauluhu fakufru. Allah Ta'ala. Oh, fala ya.
Nah, ini ayatnya. Ya. Ayatnya bukti bahwa orang kafir ketika dia beristighfar itu menambah dosa. Karena sudah maklum tersebut di dalam Al-Quran, orang kafir itu tidak diampuni. Loh, dia minta ampunan sementara dia masih dalam kekufuran, sama halnya itu mendustakan Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran, atau ingkar terhadap dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya terhadap dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdzib ini kufur kan? Jadi semakin dia mengucapkan astagfirullah, tambah dosa kufur. Astagfirullah, dia tambah lagi dosa kufur. Terus tidak ada jalan lain kecuali dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus Rawa. Ya. Biqaumihi. Nah, yud'imuhum. Al-kabita was-sanama. Hmm. Ya. Nah, iya, iya. Ada maknahu radda alaiha. Setelah Masya Allah ada kalimat maknahu radda alaih. Gitu. Iya. Terus. Ya, ini Hibban dari Imran bin Husain. Ini al-mu'allif mendatangkan bukti dari hadis. Tadi kan mendatangkan bukti dari ayat Al-Quran bahwa orang kafir ketika dia mengucapkan istighfar, minta ampunan kepada Allah, itu tidak menambah kecuali kufur. Karena dosa kufurnya itu bertambah. Makin dia mengucapkan, makin banyak mengucapkan itu, astagfirullah, makin banyak dosa kufur-kufurnya. Itu dari Al-Quran tadi apa ayatnya? Innalladzina kafaru wa namun lam yakunillahu liyahum la liyahdihum tariqan illa tariq jahannam khalidina fiha abada. Nah, sekarang dari hadis Ibnu Hibban dari Imran bin Husain bahwasanya meriwayatkan bahwa kata Rasulullah dulu tentang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal ya Muhammad, wahai Muhammad, jadduka Abdul Muttalib, kakekmu Abdul Muttalib, khairun qaumihi, itu lebih baik, itu baik banget sama kaumnya. Mingka lebih baik ya, Mingka. Abdul Muttalib itu lebih baik daripada engkau. Dia itu sering memberi kebaikan pada kaumnya, baik sekali sama kaumnya. Karena yud'imuhum al-kabid, dia kasih makan al-kabid wassanam, dua daging ini, dua bagian ini, bagian yang paling enak, yang paling istimewa dalam daging mentah. Yang paling istimewa aja, ya, bentar, saya masuk.
Ini sinyalnya kurang kuat. Ya, halo. Yang paling istimewa saja ia kasihkan kepada kaumnya. Ya. Apalagi daging-daging selain itu. Artinya Abi Thalib itu baik sekali sama kaumnya katanya daripada kamu. Orang kafir datang menyalahkan, menjelekkan Nabi. Wa anta tanharuhum, sedangkan engkau menyerangnya, memerangi mereka. Nah, ini kan perkataan yang sungguh-sungguh menyakitkan. Faqala Rasulullah, jelekit ya. Pada Rasulullah ini loh, orang kafir. Pada Rasulullah, dikira Rasulullah itu memerangi, menzolimi mereka. Padahal memerangi itu supaya mereka masuk agama menaati perintah Allah, berperang, merangi mereka. Jawab Rasulullah apa? Masya Allah, gitu aja jawabnya. Artinya Rasulullah itu membantah, tidak seperti itu. Artinya tidak lebih baik. Walaupun dia memberi kebaikan, tetap tidak lebih baik. Nah, falamma arada ayan syarifa, nah, di sini orang kafir ini sowan kepada Nabi. Nah, setelah mau pulang, dia matur sama Rasul. Ma'aqulu. Terus doa apa yang harus saya panjatkan? Nah, minta doa. Minta amalan doa. Dikasih oleh Rasulullah. Apa doanya? Ini. Qul Allahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri fantalaqar rajul. Ini doanya. Allahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan kepada lelaki kafir ini doa minta ampunan, enggak. Ya. Tapi minta mohonlah kepada Allah dari kejelekan-kejelekan dirimu. Maknanya seperti itu. Oke, setelah itu dia pamit, fantalaqa ar-rajulu walam yakun aslama. Jadi dia keluar dari majelisnya Rasulullah saat itu belum muslim, belum masuk Islam, masih kafir. Kemudian dia kembali lagi. Beberapa waktu kemudian sudah iman dia. Kalau dulu datang kepada Rasulullah ngomong itu dan ini, itu kafir. Sekarang datang lagi kepada Rasulullah dalam keadaan sudah beriman. Terus qala li Rasulillah. Terus dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni ataituka." Dulu saya datang kepadamu. Faqultu alimni. Kemudian aku minta kepadamu, ajarilah aku doa. Faqulta qul Allahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Masih hafal doa yang diajarkan Rasulullah saat dia masih kafir. Nah, sekarang saya sudah mukmin, saya sudah masuk Islam. Fama aqulu al'an. Doa apa yang harus aku panjatkan hina aslamtu? Nah, saya sudah muslim sekarang. Qul Allahumma qini syarra nafsi. Masih sama kan? Wa'zim li ala arsyadi amri. Masih sama. Nah, ada tambahan ini setelah masuk Islam, ada tambahan ini. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu wa ma amadtu wa ma akhtatu
wa ma jahiltu. Diajari oleh Rasulullah doa minta ampunan kepada Allah. Ini hadis juga menunjukkan bahwa seorang orang kafir boleh ya Pak ya berdoa. Ya, buktinya Rasulullah tetap waktu dia masih kafir minta doa diajarin kan oleh Rasul. Selagi doanya itu sesuai dengan syarat itu boleh. Ya kan? Dan Muslim yang mendengarkan pun boleh mengamini. Ya, boleh mengamini selagi masih doa-doa yang diperbolehkan menurut syarat. Seperti itu. Satu, jadi itu semua dari bahwa orang kafir semua orang murtad itu dosa-dosanya semua kebaikannya itu hilang sama sekali. Satu, kedua terus baca. Wa min ahkami berisik banget. Saya di dalam sini. Minum kopi. Ya, halo. Ya. Amin ahkami riddah. Loh. Nggak ada itu di saya. Anal murtada yafsudu siyamuhu wa tayammumuhu. Terus baru wa nikahuhu. Wa nikahuhu qabla dukhul. Masa sih? Fakaza ba'dahu illam yarji' ilal Islam. Ini. Fakaza ba'dahu illam yarji' ilal Islam fil iddah. Terus wala yasikhu aqdu nikahihi. Tidak ada juga. La ala muslimatin wala kafiratin walau murtaddatan mislahu. Coba antum baca coba. Wala farqo. Tuh.
Ya, artinya ini apa? Bahwa nikahnya orang murtad itu tidak sah. Kalau misalnya dia ini penting nih. Misalnya dia akad nikah. Halo? Halo? Misalnya dia akad nikah. Belum sampai dukhul, belum sampai berhubungan sama istri, dia jatuh murtad. Maka seketika itu nikahnya batal. Nah, terus seandainya murtadnya itu jatuh setelah berhubungan suami istri, ba'da dukhul, maka nikahnya itu batal ketika dia tidak kembali dalam Islam pada masa iddah. Pada masa iddah. Masa iddah itu kan ada berapa? Ada 3 kan? 3 bulan. Kalau apa? Ya. Hmm. Ya, iddahnya tolak itu tiga kali suci. Ya, enggak, 3 kali suci, enggak pakai bulan dia. Ya, katanya hitungannya suci. 3 kali suci. Nah, 3 kali suci kalau dia masih haid si istrinya itu. Kemudian kalau tidak haid berarti 3 bulan. Nah, nah 3 bulan 3 bulan toh. Terus sampai melahirkan. Kalau dalam keadaan hamil. Baik. Dalam masa itu, masa iddah ya, masa iddah dia tidak kembali ke dalam agama Islam. Tidak kembali ke agama Islam, maka sampai habis masa iddahnya ya. Tidak kembali juga pada agama Islam, maka nikahnya batal. Nah, iya, nikahnya la yahtaju ila tajdid. Iya, masih sah. Balik aja, udah langsung. Masih sah. Ya, yo masih sah. Rujunya ya dengan 2 kalimat syahadat itu. 2 kalimat syahadat dia salah ini terjadi pada istri ataupun suami. Iya. Wajib. Iya, iya, dalam masa iddah itu dia tidak boleh mempergauli istrinya. Sebelum masuk Islam nggak boleh. Kalau
Kalau menggauli istrinya, apa? Zina ini. Hmm. Yang ini, gini. Dalam masa iddah, dia jatuh salah satu dari pasangan suami istri. Ya, ini salah satunya, baik suami ataupun istri, jatuh kufur. Maka nikahnya itu mauquf. Kalau mauquf tergantung. Kalau dia balik ke agama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, lanjut nikahnya. Ya. Kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak boleh berhubungan, ya. Muasyarah tidak boleh. Hubungan suami istri tidak boleh. Nah, kalau dia melakukannya, maka zina itu. Iya bukan. Jadi ada idahnya nih. Ah. Nah. 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 Mereka salah satunya. Ya bisa saja, tapi kan bisa aja misalnya satu, jadi nggak harus dua-duanya. Ya bisa. Nah. Kalau dia masuk Islam dalam masa iddah itu, nikahnya lestari lanjut. Enggak, ini anaknya ponakan istri. Nah, terus tidak sah juga akad nikahnya. Dia cari pasangan enggak bisa. Dia tidak bisa melakukan akad nikah. Tidak sah akad nikahnya seorang murtad. Walaupun dengan sesama murtad. Atau dengan orang kafir sekalipun. Nikahnya tidak sah. Nikah sama orang muslim tidak sah, nikah sama orang kafir tidak sah, nikah sama orang yang sama-sama murtad pun tidak sah. Jika terjadi jima antara suami istri yang salah satunya murtad, maka apa? Dosanya ditanggung siapa? Keduanya. Iya. Misalkan suaminya murtad, istrinya tahu bahwa sang suami telah jatuh dalam murtad. Nah, terus
sepakat berhubungan suami istri, dua-duanya kena dosa. Tetapi kalau tidak tahu, maka dosanya alal murtad. Faqat. Ya. Kemudian jika lah. Sekarang masalahnya gini. Berhubungan jima ya. Saat dia belum kembali kepada agama Islam. Yang murtad ini laki-lakinya. Berhubungan. Terus anak yang dilahirkan dari jima ini, ya, jima zina kan, ini disebutnya waladus zina. Iya. Ya pokoknya hubungan jima dalam saat iddah itu, kemudian dia hamil. Iya, jimanya ini. Nah, kemudian anak yang dilahirkan itu nasabnya ikut siapa? Dia tidak bisa ikut ke bapaknya kan? Ya. Nah, kalau yang murtad itu ibunya, maka anak hasil hubungan ini nasabnya kepada zauj. Suaminya, iya. Suaminya. Nasabnya. Nah, itu kalau tidak tahu. Ya kan? Kalau tidak tahu, tidak maksudnya si suami murtad, kemudian si istrinya tidak tahu. Jima menghasilkan anaknya itu kan anak zina. Nasabnya kemana? Tidak kepada suami. Hah?
dari hasil itu. Enggak, karena itu walaupun zina tidak kepada orang yang menzinai. Artinya bukan pada laki-laki yang menzinai. Enggak, laki-laki yang menzinai enggak. Ke ibunya. Kalau nyata loh, kalau nyata itu dilahirkan dari itu. Iya. Iya, kalau jelas-jelas itu hari dari hubungan itu, ya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, pada suaminya ya, suami yang sah. Yang saya dengar seperti itu. Kalau sudah jelas loh, kalau sudah jelas bahwa itu hasil dari bukan nikah, di luar nikah, hasil zina. Nah, nanti ditanya lagi, dirujuk kembali. Ya soal itu, ya saya pernah tanya kan, saya pernah tanya ke saya. Yang saya ingat jawab nanti dirujuk. Oke, sampai di sini dulu Pak. Saya mau kembali ke markas. Ini istri, ya. Nanti kita lanjut lagi. Ini istri sudah mau pulang. Barakallahu fiik wa ahsanallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.